Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah qayyumus samawati wal ardin wadul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi ajma'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamun nabiyyin wa imamul muttaqin wa sayyidul mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa adaban wa taufiqan wa hudan wa istiqamatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'du. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, para asatidzah, para jamaah, adik-adikku sekalian, dan semua yang hadir di majelis yang mulia ini biidznillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan pertolongan Allah kita bisa bersua kembali pada kesempatan kali ini. Tentu semata-mata karena pertolongan dan taufik dari Allah tabaraka wa taala, kemudahan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita harus mensyukurinya dengan ungkapan syukur yang mendalam, syukur yang mencakup 3 rukun syukur yang disebutkan oleh para ulama, di mana kalau kita ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur harus memenuhi 3 rukun syukur tersebut. Yang pertama ialah menyebut nikmat yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita, yang Allah anugerahkan kepada kita dengan lisan kita, dengan memperbanyak ungkapan-ungkapan syukur semacam alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat, alhamdulillahirabbil alamin. Ini merupakan at-tahaddus bin ni'mah, mengungkapkan perasaan syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan lisan. Allah Ta'ala
telah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat yang Allah tabaraka wa taala karuniakan kepadamu hai Muhammad, maka ungkapkanlah nikmat tersebut dengan bersyukur secara lisan. Yang kedua, harus kita yakini di dalam hati kita bahwa nikmat yang Allah tabaraka wa taala anugerahkan kepada kita itu semata-mata hanya berasal dari Allah, bukan dari selain Allah. Dan itu pun karena pertolongan Allah, bukan semata-mata karena keahlian, kemahiran, kepintaran yang kita miliki. Tidak. Tapi sekali-kali kenikmatan tersebut semata-mata murni karunia Allah. Dan itu yang harus ada melekat di dalam hati kita, bahwa tidak ada satu nikmat pun yang Allah karuniakan kepada kita melainkan itu semata-mata karunia Allah kepada kita. Allah Ta'ala telah berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan tidak ada suatu nikmat yang Allah karuniakan kepada kalian melainkan semuanya itu berasal dari Allah. Inilah yang harus kita camkan di dalam hati kita, bahwa semua kenikmatan itu berasal dari Allah tabaraka wa ta'ala. Untuk yang kemudian, yang ketiga, rukun daripada syukur itu ialah kita harus menggunakan segala anugerah yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita dalam rangka ketaatan, dalam rangka beribadah dan beramal, minimal untuk perkara yang mubah, bukan untuk perkara yang haram. Karena ketika Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan kenikmatan yang Allah ta'ala berikan kepada keluarga Daud dan keluarga Sulaiman, Nabi Daud diberikan kenikmatan yang begitu besar oleh Allah tabaraka wa ta'ala, bisa melunakkan besi, gunung-gunung, burung-burung ikut bertasbih dengan beliau. Kenikmatan yang diberikan kepada Sulaiman berupa angin yang bisa membawanya kemanapun dia suka, berupa jin-jin yang bekerja untuknya. Kenikmatan yang begitu besar, maka Allah tabaraka wa ta'ala tutup di akhir ayat dengan firman-Nya, i'madu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. Maka beramallah hai keluarga Daud sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan sangat sedikit sekali hamba-hambaku yang mau bersyukur. Maka jika kita ingin dikatakan sebagai seorang hamba yang bersyukur, wajib bagi kita untuk memenuhi 3 rukun syukur tersebut. Yang pertama ialah menyebut kenikmatan yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita dengan memperbanyak ucapan alhamdulillah dan yang semisalnya. Kemudian diyakini bahwa nikmat tersebut semata-mata berasal dari Allah, bukan dari selain Allah, dengan pertolongan Allah. Dan yang ketiga, yakni kita menggunakan nikmat tersebut semata-mata untuk beribadah kepada Allah dalam rangka ketaatan, minimal untuk perkara yang mubah, bukan perkara yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Barulah ketika itu kita disebut sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yang dijanjikan oleh Allah dalam ayat yang lain, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepadaku, yakni orang-orang yang memenuhi 3 rukun syukur tadi, maka aku akan tambahkan nikmat kepada kalian. Maka mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini itu salah satu daripada bentuk kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan semoga Allah mengganjar kita pada majelis kali ini dengan pahala yang besar di sisinya biidznillah ta'ala, dan Allah maha mampu dan maha luas karunia-Nya. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab Ushulus Sunnah yang dinisbatkan kepada Imamuna Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kalau tidak salah kita sampai pada poin yang keempat, Al-Usul Ar-Rabi, pada halaman 44. Taib. Manil qari al-yaum? Ayah.
Tafadhal. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li mashayikhina wa li muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat amin ya rabbal alamin. Wa bi isnadikum al-muttasil ila al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Qala al-mu'allif al-usulur rabi' wa tarkul mirasi wal bidal Al-aslur rabi. Al-aslu. Al-aslur rabi'u wa tarkul mirasi wal bidal wal khusumati fid din. Qala syarih rahimahullah ta'ala, hadhihi salasatu tadullu ala makna wahidin aw mutaqarribin. Fal mirasu mushtaqqun min al-miryati. Qala fi lisani al-arabi madha tamara wal inqirabu bi syai'i asyakku fihi. Wa kadzalika tamari wal miraku al mumaratu wal jadal wal miraku aidan min al inqirabi wasyakki wa kitanzili aziz fala tumari fihi illa mira'an zahira wa asluhu fil lughati al bidaru wa an yastakhrija rajulu min mudirihi kalaman wa ma'ani khusumati Wa ma'aniya. khusumati wa ma'aniya Khusumati. Waqad marahu mumaratan wa mira'an wa antarafihi wa tamara ay syakka ila akhiri. Intaha, ada alif ha intaha. Intaha kalamuhu maksudnya. Baik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ja'ala al-jannata mathwahu wa iyyana wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa tarkul mira'i wal jidali wal khusumati fid din. Pokok usul sunnah yang keempat yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ialah tarkul mira', meninggalkan debat kusir. Debat kusir yakni debat yang isinya eyel-eyelan, bantah-bantahan, tidak ada juntrungnya, ya. Salah satu dari kedua belah pihak, masing-masing dari kedua belah pihak itu ingin mengalahkan yang lain dengan hawa nafsunya. Ini disebut dengan al-mira'. Dan inilah yang dimaksud dengan al-mira' yang beliau sebutkan. Ini debat kusir. Wal jidal, dan berbantah-bantahan dengan hawa. Wal khusumati fid din, serta bermusuh-musuhan dalam perkara agama. Jadi pokok yang keempat yang beliau sebutkan, ini pokok yang penting untuk kita ketahui, bahwa seorang ahlu sunnah, seorang muslim sejati itu ialah seorang yang fokus kepada ibadahnya, fokus untuk membenarkan dirinya, membenarkan ibadahnya, membenarkan amalannya, membenarkan akhlaknya, fokus terhadap akhirat. Tidak berkecimpung dalam perkara-perkara yang dia tidak mengetahui ilmunya, apalagi berbantah-bantahan pada sesuatu yang dia tidak ketahui ilmunya dan manfaatnya juga untuk apa. Maka yang harus kita tinggalkan debat kusir. Karena debat kusir itu tidak memberikan suatu apapun kecuali dendam kesumat, bantah-bantahan, bahkan mungkin bisa tersesat, naudzubillahi min dzalik. Karena seorang dengan hawa nafsunya tentu ingin mengalahkan lawan debatnya. Tidak peduli apakah yang dia usung itu benar atau salah. Itu sudah tabiat dasar manusia, ingin menang di hadapan orang lain, tidak mau dikalahkan. Hawa nafsu manusia pasti mendorong seperti itu. Nah, kalau qaddarallahu wa masya'a fa'ala, dia dalam posisi yang salah, ketika itu argumennya ternyata keliru, dan dia sudah terlanjur dipermalukan oleh lawan debatnya, mungkin dengan segala macam cara, dengan 1000 muslihat yang dia miliki, bisa mengelabui orang lain,
sehingga kesalahan yang dia usung itu seakan-akan benar, sehingga dia pun merasa nyaman dengan hal tersebut, hingga akhirnya dia tersesat dari jalan yang benar. Maka benarlah yang disampaikan oleh para ulama kita dalam hal ini adalah Imam Ahmad meninggalkan debat kusir, karena tidak ada manfaatnya, tidak menambah iman, tidak menambah apapun kecuali hanya sekedar perasaan kesal, hawa nafsu ingin mengalahkan orang lain. Demikian pula berbantah-bantahan dan bermusuh-musuhan dalam permasalahan agama. Qala Asy-Syari qala Asy-Syari rahimahullahu taala rahmatan wasiatan, hadhihi ats-tsalatsatu, tiga perkara ini yang disebutkan oleh beliau, tadullu ala ma'nan wahidin au mutaqaribin, semuanya itu bermakna sama atau hampir serupa, yakni makna al-mira, al-jidal, al-khusumatu fid-din, itu maknanya hampir serupa. Yang dimaksudkan oleh beliau rahimahullahu taala itu hampir serupa. Fal mira'u mushtaqqun minal miryah. Al-miryah itu boleh dibaca dengan dua bacaan. Pada mimnya boleh dibaca dengan kasroh atau dengan dhammah. Boleh dibaca dengan al-muryah atau al-miryah. Dua-duanya adalah lughah. Boleh dibaca dengan dua bacaan, al-miryah atau al-muryah, yang bermakna asyak. Ini keraguan yang ada di dalam hati. Fal mira mushtaqqun minal miryah atau al-muryah. Maka al-mira itu adalah suatu kata yang dia pecahan dari kata al-miryah yang bermakna asyak, berbantah-bantahan, yang di situ tidak menimbulkan diri kita yakin atau bertambah iman, malah justru bertambah ragu. Qala fi lisanil Arab, berkata siapa? Dia. Dhamir mustatir kembali ke siapa? Yang punya kitab Lisanul Arab, yakni Ibnu Mandur. Demikian para ulama menyembunyikan fa'ilnya karena masyhur, sudah terkenal bahwa yang menulis kitab Lisanul Arab adalah Ibnu Mandur. Qala Ibnu Mandur fi Lisanil Arab. Berkata Ibnu Mandur, atau Ibnu Mandur berkata dalam kitab beliau Lisanul Arab, madata maro. Madata di situ mansubun ala nas'il khafid, karena aslinya fi madati, ya. Jadi dia dibaca mansub karena fi-nya dibuang. Jadi mansubun ala nas'il khafid. Madata maro, pada fi'il maro. Jadi maddah, ya, huruf mim, ro, dan alif. Walimtira'u fi syai'i asyakku fihi. Alimtira' di dalam suatu perkara maknanya ialah ragu di dalamnya. Maka makna alimtira maknanya adalah ragu. Wa kadzalika at-tamari, demikian pula at-tamari maknanya juga ragu. Jadi al-mira, alimtira, at-tamari itu memiliki makna yang hampir sama, ada makna keraguan di dalam lafadz ini. Wal mira'u al-mumaratu wal jadalu, dan al-mira itu adalah al-mumara dan juga al-jadal, maknanya hampir serupa, yakni berbantah-bantahan dan berdebat dengan debat kusir. Wal mira'u aidon minal imtira'i wasyakki, dan al-mira juga dia berasal dari kata al-imtira dan juga memiliki padanan makna asyak, yakni keraguan. Wa fit tanzilil aziz, dan dalam Al-Quran disebutkan kata al-mira ini dalam bentuk istiqaq yang lain, yakni dalam fi'il mudhari. Allah Ta'ala berfirman di Quran surat Al-Kahfi ayat ke-22, fala tumari fihim illa mira'an dhahira. Maka janganlah engkau, hai Muhammad, membantah mereka, yakni membantah mereka
dalam permasalahan Ashabul Kahfi kecuali bantahan yang sekedarnya saja. Bantahan yang berfaedah yang sekedarnya saja. Tidak perlu untuk terjun, bergelut, membantah mereka dan melayani hawa nafsu mereka. Maka kata Tumari di sini, janganlah engkau bantahan dalam masalah Ashabul Kahfi kecuali hanya sekedar menjawab saja, ya sekedarnya, dan tidak perlu untuk dipanjang lebarkan. Wa asluhu fil lughati al-jidal, dan hukum asal secara bahasa al-miro maknanya adalah al-jidal, sama, yakni berbantah-bantahan. Wa ayyastakhrija ar-rajulu min munadirihi kalaman wa ma'aniyal khusumati, yakni kata al-miro itu mengandung suatu makna seorang laki-laki yang mampu mengeluarkan bantahan dari dalil atau jurus yang disebutkan oleh lawan debatnya. Jadi seorang laki-laki yang ketika berdebat itu mampu mengeluarkan bantahan dari apa yang dipakai oleh lawan debatnya. Dan ini merupakan salah satu daripada kaidah dalam berdebat, ya. Jadi kaidah-kaidah dalam berdebat itu memang dibukukan oleh para ulama, ya, dalam ilmu mantik, ya, dalam ilmu al-jadal dan al-munadharah. Di antara kaidah debat yang bisa mematahkan argumen lawan dengan telak itu ialah kita memakai dalil yang sama yang dipakai oleh lawan kita. Mematahkan argumen dia dengan dalil yang dia pakai sendiri. Maka itu lebih telak daripada kita memakai dalil kita untuk mematahkan argumennya, karena tidak akan nyambung. Kalau dia memakai suatu argumen tertentu, kita pakai argumennya untuk membantah argumen dia sendiri, maka itu lebih telak, ya, mengalahkan si argumen lawan debat kita, ya. Maka itu adalah asal kata daripada al-miro. Asy-Syaikh Asy-Syinkiti dalam kitab beliau Adabul Bahthi wal Munadharah, ini adab-adab dalam penelitian dan juga munadharah, berdiskusi, itu menyebutkan bahwa salah satu di antara pengaruh yang besar seorang itu bisa mengalahkan lawan debatnya, yakni manakala dia memakai apa? Memakai dalil yang dipakai oleh lawan debatnya. Nah, beliau menyebutkan li'anna ifhamahum binafsi adillatihim ad'a li'inqita'ihim wa ilzamihim al-haqqa. Karena kalau kita membungkam mereka dengan dalil yang mereka pakai sendiri, itu maka lebih menghancurkan argumen mereka secara telak dan mengilzam, mewajibkan mereka untuk mengikuti kebenaran, ya. Jadi ini makna al-miro. Jadi makna al-miro itu orang yang benar-benar lihai dalam hal kalam, sehingga dia mampu mengeluarkan jurus yang dikeluarkan oleh musuhnya untuk membalas jurus yang dia pakai, ya, ketika mematahkan argumennya. Waqad marahu mumaratan wa mira'an wamtara fihi wa tamara syakka intaha. Dan dikatakan marahu mumaratan juga mira'an itu sama. Mumaratan, ya, di situ sebagai maf'ul mutlak, mira'an juga bisa dipakai sebagai maf'ul mutlak. Wamtara fihi wa tamara maknanya semuanya sama, yakni syakka, yakni ragu-ragu. Artinya bahwa yang ingin disampaikan oleh Asy-Syari rahimahullahu taala di sini, bahwa asal kata al-miro itu hampir sama dengan al-jidal atau al-jadal, yakni maknanya berbantah-bantahan.
ingin mengalahkan lawan debat dengan argumen yang dimiliki. Bahkan bisa mengambil suatu kesimpulan dalil yang dipakai oleh lawan debatnya untuk mengalahkan argumen dia. Dan ada makna keraguan pula di dalam lafadz ini, lafadz al-miro, yang menunjukkan bahwa jika kita melakukan perdebatan secara debat kusir, tidak menambahi iman kita, malah justru membuat kita ragu-ragu dalam perkara agama. Inilah yang dilarang oleh para ulama. Taib, wasil. Wa fi hadis Sa'id bin Abdullah al-Makhzumi inda Ahmad bin Musnad annahu kana syarikan Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla Islam. Qala fa kana la yudari wa la yumad. Taib. Wa fi hadithi As-Sa'ibi ibni Abdullah al-Makhzumi inda Ahmad fil Musnadi. Kemudian beliau Asy-Syari rahimahullahu taala menyebutkan istidlal makna al-miro di dalam suatu hadis. Kalau tadi menyebutkan di dalam Al-Qur'an istishhad dengan surat Al-Kahfi ayat 22, sekarang beliau beristishhad, yakni berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad di dalam musnadnya. Dan lafadz ini yang disebutkan adalah lafadz milik Imam Ahmad di dalam musnadnya rahimahumullahu jami'an. Annahu kana syarikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa As-Sa'ib ibn Abdullah dahulu adalah teman akrab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Islam. Teman dekat, teman karib, ya, teman seperjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Islam. As-Sa'ib bin Abdullah itu memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan beliau, fakana la yudari wa la yumari. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu sebelum Islam, sebelum diutus sebagai seorang rasul, la yudari wa la yumari. Apa maknanya? La yudari ay la yukhalif wa la yudafi, la yumari ay la yukhasim wa la yunazi. La yudari maksudnya ialah tidak senang untuk membantah, tidak senang berbantah-bantahan. La yumari maksudnya ialah tidak senang bermusuh-musuhan. Jadi makna la yudari wa la yumari, beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak senang berbantah-bantahan dengan orang lain, tidak pula senang bermusuh-musuhan dengan orang lain. Ini sebagaimana yang ditafsirkan makna perkataan ini oleh Asy-Syaikh Khalil ibn Ahmad As-Saharanfuri dalam kitab beliau Badlul Majhud fi Halli Sunani Abi Dawud, ya, syarah Sunan Abu Dawud yang bernama Badlul Majhud. Dan alhamdulillah sanad saya tersambung kepada penulis kitab ini. Yumari di sini maksudnya ialah la yukhasim wa la yunazi, yakni tidak bermusuh-musuhan, tidak pula berbantah-bantahan atau berdebat dengan orang lain. Baik. Wasil. Waqad warada 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-mira'u fil Qur'ani kufrun, ay al-mujadalatu wa nizaqu bihi lima yujibu syakka wa yuqi'u fil miryati. Baik. Waqad warada 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Dan telah datang suatu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, Abu Dawud di dalam sunannya, Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim. Ibnu Hibban menilainya sahih, kemudian Al-Hakim, dan disepakati oleh Ad-Dahabi. Demikian pula Asy-Syaikh Ahmad Syakir mengatakan isnadnya sahih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Berbantah-bantahan dalam perkara Al-Qur'an itu adalah kekufuran.
Berbantah-bantahan dalam masalah Al-Quran itu adalah kekufuran. Maksudnya apa? Di sini ialah at-tafsiriyah. Maka isim yang ada setelahnya itu bisa di-i'rab dengan beberapa macam i'rab. Tapi yang paling masyhur i'rabnya ialah sebagai badal. Al-mujadalatu itu badal dari apa? Al-mira. Ya, al-mira. Jadi yang lebih tepat di-i'rab dengan badal, i'rab badal. Ya, maka dia dibaca dengan rafa. Sebagian ulama ada yang membolehkan mengirobnya dengan nasab, ya, dengan nasab boleh. Al-mujadalata, ya, jadi dia mansubun, ya, bi fi'lin mahdhuf takdiruhu a'ni. Dia mansub dengan fi'il mahdhuf ditakdirkan a'ni al-mujadalata. Sebagian ada yang mengatakan irobnya rafa alal isti'naf. Tapi yang benar bahwa setelah at-tafsiriyah di-i'rab dengan badal. Al-mira'u fil Qur'ani kufrun, berbantah-bantahan dalam masalah Al-Qur'an itu kekufuran. Al-mujadalatu wan niza'u fihi bima yujibu syakka wa yuqi'u fil miryati. Maksudnya ialah berbantah-bantahan, bersengketa dalam masalah Al-Qur'an yang menjadikan seorang itu menjadi ragu akan Al-Quran itu sendiri dan menjadi tidak percaya, tidak yakin dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ini jelas kekufuran, karena ragu akan sesuatu yang ada di dalam Al-Quran itu adalah suatu kekufuran. Ragu-ragu dengan apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran, itu adalah suatu kekufuran, ya. Karena iman itu tidak boleh disertai dengan keraguan. Jadi iman tidak boleh disertai dengan keraguan. Bahkan makna dari iman itu sendiri adalah at-tasdiqul jazim, yakni keyakinan, keimanan dengan keimanan yang jazim, yang mantap, yang tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Maka benarlah berbantah-bantahan dalam masalah Al-Quran yang menjadikan seorang kemudian ragu-ragu terhadap isi Al-Quran itu sendiri, itu merupakan apa? Kekufuran. Sehingga harus dijauhi perkara-perkara yang seperti ini dalam rangka saddan lid-dari'ah, yakni menutup celah untuk tidak adanya kerusakan yang akan terjadi di dalam syariat. Nah, wasil. Walakin al-mira'ah al-mazkurah huna yakunu al-mira'ah fi umuri dini kulliha kal jidali fil qadari wa af'ali ibadi wal mira'i fi asma'illahi wa sifatihi fi ma'aniha wa ma tadullu alaihi wa kadza fi umuri ghaibiyati min azabil qabri wa sifatihi wa ma ba'dahu wa ghairi dzalika fa inna ahla sunnati yatawaqqafuna inda ma yajharu lahum wa la yujadiluna ahla bid'ah wala yatanazzahuna fi umuril ghaibi allati ma atla'ahumullahu 'alaiha wa dzalika min jumlati aqidatihim hatta yajidu dalilan yakuna bihi wallahu a'lam. Baik. Walakinnal mira'a al-madhkura huna ya'ummu al-mira'a fi umuri ad-dini kulliha. Akan tetapi yang dimaksudkan dengan berbantah-bantahan yang beliau sebutkan dalam usul sunnah yang keempat ini, itu mencangkup berbantah-bantahan dalam masalah agama seluruhnya, bukan hanya dalam masalah Al-Quran saja, bukan hanya masalah Al-Quran saja, tapi seluruh masalah agama. Tidak boleh bagi kita untuk berbantah-bantahan yang menjadikan kita kemudian ragu akan syariat kita sendiri, ragu akan akidah kita sendiri. Itu tidak boleh. Itu semuanya adalah merupakan kekufuran. Kal jidali fil qadar, seperti berbantah-bantahan dalam masalah takdir, ya. Maka karena berbantah-bantahan dalam masalah takdir, akhirnya ada firqah-firqah yang menyimpang dalam masalah takdir. Ada firqah yang tafrid, ada yang mufarrid, ada yang mufrid, ada yang mufarrid, ya. Ada yang mufrid, ini firqah seperti Al-Qadariyah, dan mufarrid seperti Al-Jabariyah.
wa af'alil ibad. Demikian pula tentang af'alil ibad, yakni perbuatan hamba. Perbuatan hamba itu diciptakan oleh Allah atau diciptakan oleh hamba. Berbantah-bantahan, dibawakan dalilnya, seakan-akan bertentangan antara satu sama lain di dalam Al-Quran. Ini menjadikan seorang itu ragu-ragu akan isi Al-Quran itu sendiri. Sedangkan telah jelas bahwa af'alul ibad, yakni amalan seorang hamba itu adalah makhluk yang Allah tabaraka wa ta'ala ciptakan. Allah ta'ala telah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah yang menciptakan kalian beserta amalan kalian. Jadi amal kita juga makhluk, Allah yang menciptakan, ya, tidak ada keraguan. Namun sudah saya sebutkan bahwa ahlu sunnah menetapkan adanya al-kasbu. Al-kasbu yakni apa? Bahwa seorang hamba itu akan diberikan pahala atas amalan yang dia lakukan, dan dia akan diadab atas dosa yang dia kerjakan, ya. Itulah al-kasbu, yakni hasil dari amalannya dia. Wal mirai fi asma'illahi wa sifatihi fi ma'aniha wa ma tadullu 'alaiha wa ma tadullu 'alaihi, serta berbantah-bantahan dalam nama-nama Allah, dalam sifat-sifatnya, serta makna-makna yang terkandung di dalamnya, dan apa-apa merupakan kelaziman dari makna-makna tersebut. Tidak boleh berbantah-bantahan dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Tidak boleh ditakwilkan dengan logika semata dan mengenyahkan nas begitu saja, ya, bahkan memalingkan maknanya dengan makna yang sangat jauh. Itu bukan metode ahlu sunnah wal jamaah, bukan metode para salaf dalam memahami dalil-dalil. Wa kata fil umuril ghaibiyati min adabil qabri wa sifatihi wa ma ba'dahu wa ghairi dzalika. Demikian pula dalam perkara-perkara gaib yang lain seperti adab kubur, ya, sifat-sifatnya seperti apa dan apa yang akan terjadi setelah adab kubur. Fa inna ahlas sunnati yatawaqqafuna 'inda ma yadharu lahum. Sesungguhnya ahlu sunnah itu dia hanya berhenti kepada sesuatu yang terang, yang jelas baginya, sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil. Wala yujadiluna ahlal bid'ah, dan mereka itu tidak berbantah-bantahan serta berdebat kusir, ya, dengan kelompok ahli bid'ah, kecuali jika bantahannya itu memang bermanfaat guna menampik, ya, syubhat yang mereka sampaikan, ya, di masyarakat begitu. Maka tidak mengapa untuk menampik, ya, syubhat-syubhat mereka, melawan, ya, mengcounter syubhat-syubhat mereka, tidak mengapa. Ini tentu bagi mereka yang mampu untuk melakukannya, yakni dari para ulama. Adapun bagi ahlu sunnah secara umum, maka mereka tidak berbantah-bantahan, tidak berdebat kusir dalam masalah-masalah seperti ini, karena tadi, ya, kebanyakan tidak membawa manfaat, malah justru mendatangkan mudarat yang banyak, ya. Dan syariat kita tentu, ya, itu adalah syariat yang kaidahnya mengambil manfaat dan menolak mudarat, ya. Ini jalbul masalih, ya, wa takmiluha wa darul mafasidi wa taqliluha. Ini jalbul masalih wa takmiluha, mengambil manfaat dan kemudian menyempurnakannya, serta darul mafasid, berusaha untuk menolak kemudaratan, wa taqliluha, dan menguranginya, paling tidak mengurangi, kalau tidak bisa menghilangkan seluruhnya. Wala yatanaza'una fi umuril ghaibi allati ma atla'ahumullahu 'alaiha, dan mereka itu tidak berbantah-bantahan, tidak bersengketa dalam perkara ghaib yang Allah tabaraka wa ta'ala itu tidak beritahukan kepada mereka, seperti perkara ruh itu seperti apa hakikat ruh itu dari apa, ya. Kita tidak diberikan ilmu oleh Allah kecuali hanya sedikit. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi, ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, ya. Dan mereka bertanya tentang ruh, katakanlah ruh itu adalah termasuk urusan Rabbku, dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sangat sedikit.
Yani perkara-perkara yang gaib kita tidaklah diberitahu oleh Allah kecuali hanya sedikit saja. Wadzalika min jumlati aqidatihim, dan ini merupakan salah satu di antara akidah mereka. Pokok akidah mereka meninggalkan perdebatan, berbantah-bantahan, bermusuh-musuhan dalam perkara agama. Jadi fokus saja untuk mengamalkan apa yang sudah diyakini, fokus untuk mengamalkan apa yang sudah diketahui. Hatta yajidu dalilan yaquluna bihi, dan mereka tidak memalingkan suatu makna tertentu atau berpendapat dengan suatu pendapat tertentu dari perkara-perkara yang gaib, kecuali apa? Kecuali mereka mendapati dalil yang pasti dalam perkara ini, baru mereka menyampaikan atau mengemukakan pendapat tersebut. Jadi kalau tidak ada dalilnya, kalau perkara gaib yang mereka sudah tawakuf, berhenti, cukup mengatakan Allahu Ta'ala a'lam, Allah itu lebih maha mengetahui. Maka tidak perlu untuk kita terjun ke dalam sesuatu yang tidak kita ketahui ilmunya. Fala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, dan janganlah kamu berbicara tanpa ilmu. Taib, ikhwan fiddin, azanallahu wa iyyakum. Sejatinya kalau kita melihat dari pemaparan apa yang disampaikan oleh Asy-Syarih rahimahullahu taala tadi, kita akan mendapati bahwa di sana ada al-mira yang madmum dan al-mira yang mubah minimal. Ada jidal yang madmum, ada jidal yang mubah. Jadi tidak satu tingkatan. Mira yakni berbantah-bantahan secara umum haram hukumnya tidak, tapi melihat kemaslahatan yang didapatkan dari al-mira tersebut. Oleh karenanya Allah Ta'ala mengecualikan illa mira'an dhahira, kecuali bantahan yang ringan yang berfaedah sekedar untuk menjawab pertanyaan mereka. Maka disebut dengan mira di sini jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas perkara Ashabul Kahfi. Maka bisa disimpulkan dari ayat ini, yakni Quran surat Al-Kahfi ayat 22, di sana ada mira yang madmum, jidal yang madmum yang tercela, dan ada yang mubah yang diperbolehkan. Nah, kita harus mengetahui dobitnya apa? Dobit yakni standar suatu perdebatan itu dikatakan tercela atau tidak, itu harus tahu standarnya apa. Maka sebagian ulama itu mengatakan bahwa bantah-bantahan yang tercela, jidal yang tercela itu ayyurida syai'a biqasdil intisari li nafsi wa it'afi man amamahu lal intisar lil haqqi. Jika ada suatu perdebatan, dia mengemukakan suatu pendapat karena tujuannya ingin menang dengan hawa nafsunya. Jadi karena ingin supaya dia menang karena hawa nafsunya, dan ingin menunjukkan kelemahan lawan debatnya, bukan untuk memenangkan kebenaran, bukan untuk membela kebenaran. Jadi kalau kita berdebat dalam rangka membela kebenaran, mematahkan hujahnya para ahli bid'ah, mematahkan syubhat-syubhat mereka, jika kita mampu, boleh. Bahkan mungkin di suatu keadaan itu bisa menjadi wajib. Kalau misalkan tidak ada yang menampik syubhat mereka sehingga orang itu akan tertipu dengan syubhat mereka, pada suatu kondisi malah mungkin itu menjadi wajib. Akan tapi secara umum tadi standarnya bahwa suatu perdebatan itu bernilai tercela atau madmum itu ketika berdebat ingin supaya dirinya, hawa nafsunya itu mengalahkan orang lain, ingin menang, bukan ingin menyimpulkan kebenaran, bukan ingin mengusung kebenaran, akan tapi ingin menang dan mengalahkan orang lain, bukan untuk menolong agama Allah tabaraka
wa ta'ala. Oleh karenanya mirok yang seperti ini, yakni perdebatan yang seperti inilah yang dilarang di dalam Islam, dan disebutkan oleh Imam Ahmad bahwa meninggalkannya itu termasuk diantara pokok ahli akidah ahlu sunnah wal jamaah. Dan Nabi SAW pun telah menyebutkan balasan bagi orang-orang yang meninggalkan perdebatan semacam ini dengan balasan sorga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad beliau sampai kepada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, yang mengatakan Nabi SAW bersabda, salah satu sabda beliau adalah, ana za'imun bi baitin fi rabtil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Sesungguhnya aku menjamin suatu rumah di halaman sorga bagi orang yang meninggalkan perdebatan kusir meskipun dia di atas kebenaran. Ya, kenapa? Karena kalau tidak ada maslahatnya, tidak ada manfaatnya, ya untuk apa perdebatan tersebut. Baik, wallahu ta'ala alam bissawab. Nuwasil halaman selanjutnya. Al-Aslul Khamis wa sunnatu indana asar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Aslul Sadis wa sunnatu tafsirul Qur'ani wa hiya dalailul Qur'ani. Al-Aslul Sabi wa laisa fi sunnati qiyas. Qala Syarih as-sunnatu yakni sunnatun Nabi sallallahu Sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya asarul ma'suratu anhu wa hiya tufassirul Qur'an. Wa dzalika li anna Allah amarahu bil bayani li qaumihi azza wa jalla litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Baik. Al-Aslul Khamis, pokok akidah Ahlussunnah yang kelima yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Wa sunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan sunnah di sisi kami ialah athar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani peninggalan beliau sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa perkataan, perbuatan atau takrir penetapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut dengan athar atau muradif daripada al-hadith. Hadith dalam definisi para ulama mustalah ahli hadis itu ialah ma udhifa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min aqwalin wa af'alin wa taqriratin, ya, wa sifatin khalqiyah am khuluqiyah. Jadi hadis menurut definisi para ulama ahli hadis, para ulama ahli mustalahil hadis, ialah setiap sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa perkataan-perkataan beliau, perbuatan-perbuatan beliau, takrir penetapan beliau, atau sifat yang melekat pada diri beliau, baik itu sifat khalqiyah, sifat penciptaan, bentuk fisik beliau, ataupun sifat khuluqiyah, sifat akhlak beliau, budi pekerti beliau. Itu semua disebut dengan hadis. Atau muradifnya, sinonimnya adalah athar. Athar jamak dari athar yang bermakna bekas, jejak peninggalan, itu disebut dengan athar, ya. Maka kalau antum dari Bekasi bisa nisbatnya athari, karena Bekasi bekas, ya, nisbatnya athari. Jadi yang dari Bekasi sini siapa? Ya, siapa? Pak Hasan, ya, Hasan al-Athari, ya. Hasan al-Athari, Hasan dari Athari, Bekasi maksudnya, ya. Itu nisbah, ya, muzah, ya. Baik. Jadi as-sunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah menurut kami itu adalah peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkataan, perbuatan ataupun takrir penetapan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Asy'arih mengatakan as-sunnatu yakni sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang dimaksudkan ialah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wahiyal atharu al-ma'thuratu anhu, ia adalah jejak peninggalan beliau yang diriwayatkan dari beliau. Wahiyya tufassirul qur'ana, dan semua itu bisa menafsirkan Al-Quran, menjelaskan makna-makna yang muskil, yang mujmal di dalam Al-Quran. Wadzalika li'anna Allah Ta'ala amarahu bil bayani liqaulihi azza wa jalla litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Kenapa demikian? Yang demikian itu karena Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memerintahkan beliau untuk menjelaskan makna daripada Al-Quran sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Quran surat An-Nahl ayat yang ke-44, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, agar engkau hai Muhammad menjelaskan bagi manusia apa yang diturunkan bagi mereka, yakni ayat Al-Quran. Maka jika ada perkara-perkara yang tidak diketahui di dalam Al-Quran, kembalinya itu kepada sunnah. Seperti misalkan ayat-ayat yang sifatnya mujmal. Allah Ta'ala berfirman, wa aqimus shalah, dirikanlah salat, perintah dari Allah, dan hukum asal perintah adalah wajib. Tapi kalau kita diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, aqimus shalah, dirikanlah salat, seperti apa salat? Gimana kita mau salat? Bisa kita memahami salat itu dengan lafaz Al-Quran saja? Bisa tidak? Ya tidak bisa. Orang yang baru pertama kali masuk Islam hanya disodorkan Al-Quran, ada perintah salat, wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Salat ini apa? Bagaimana cara salat? Bagaimana mendirikan salat itu? Dan itu bisa kita ketahui di mana? Di dalam as-sunnah. Nabi SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka Nabi SAW menjelaskan kaifiat salat dari takbir sampai salam. Maka sesuatu yang mujmal di dalam Al-Quran diterangkan di dalam sunnah, ya. Karena Nabi SAW memang diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala guna menyampaikan risalah Al-Quran dan juga menjelaskan isi kandungan daripada Al-Quran itu sendiri. Dan sunnah itu kedudukannya sama seperti Al-Quran. Ini sebagai apa? Masdar, ya, talaki kita, ya, untuk mengambil hukum-hukum syariat di dalam agama, yakni dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang difahami oleh para salaf kita, oleh para ulama kita, ulama ahlu sunnah wal jamaah. Wa sunnatu tafsirul Qur'ani wa hiya dalailul Qur'an. Pokok akidah yang keenam disebutkan oleh Imam Ahmad, wa sunnatu tafsirul Qur'an, dan sunnah itu adalah penjelas Al-Quran, wahiyya dalailul Quran, dan itu adalah petunjuk-petunjuk penjelas yang ada di dalam Al-Quran. Walaysa fi sunnati qiyasun, dan tidak ada qiyas, yakni qiyas di sini maksudnya ialah memahami sunnah itu dengan logika semata, dengan logika semata yang diiringi dengan hawa nafsu. Akan kita jelaskan biidznillah ta'ala. Asyarih mengatakan, wa sunnatu al-ma'muru bittibaiha hiya aqwalun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan as-sunnah yang kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah tersebut ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa af'aluhu, perbuatan-perbuatan beliau, wa taqriratuhu, dan penetapan-penetapan beliau, allati nuqilat anhu, yang diriwayatkan sampai dengan sanadnya kepada kita dengan sanad yang sahih. Jadi sabda Nabi SAW yang berupa ucapan, kemudian perbuatan-perbuatan beliau, takrir penetapan beliau akan suatu perkara yang mengindikasikan bolehnya perkara tersebut, itu semuanya disebut dengan sunnah. Sabda Nabi semisal sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari
keteladanan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Beliau mencontohkan sholat seperti apa, mencontohkan haji seperti apa. Itu semua adalah hadis, semua adalah sunnah. Apa yang beliau SAW perbuat itu disebut dengan sunnah. Takrir penetapan beliau akan suatu perkara yang terjadi di masa beliau kemudian tidak beliau ingkari, itu disebut dengan takrir. Seperti ada salah seorang sahabat yang masyhur ya kisah ini, dan disebutkan pula dalam kajian usul fikih. Ada salah seorang sahabat yang makan ad-dhab, yakni suatu jenis kadal yang hidup di gurun, disebut dengan dhab, kadal yang hidup di gurun ya. Tidak ditafsirkan dengan biawak karena berbeda. Nanti qiyasun ma'al farik, kiasnya itu dengan sesuatu yang berbeda. Jadi konon kadal ini hidup di gurun, makannya itu serangga, minumnya air embun. Tidak jorok seperti biawak di tempat kita yang makannya bangke, makannya tikus ya, makan bangke, pokoknya jorok sekali ya. Maka tidak bisa dikiaskan. Dan dhab ini halal hukumnya berdasarkan takrir Nabi SAW. Jadi suatu ketika ada seorang sahabat yang makan di hadapan Nabi daging dhab. Jadi dimakan di hadapan Nabi SAW. Namun Nabi SAW tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh sahabat ini. Ini menunjukkan bahwa daging dhab itu adalah halal. Karena andai kata daging dhab itu adalah haram, tentu Nabi SAW tidak akan diam terhadap sesuatu yang mungkar, terhadap sesuatu yang haram. Maka ini menunjukkan bahwa penetapan Nabi SAW akan suatu peristiwa, perbuatan yang terjadi di hadapan beliau dan tidak beliau ingkari, itu adalah suatu sunnah. Paham ya? Maka itu disebut dengan apa? Sunnah. Demikian pula perbuatan-perbuatan sahabat yang sampai kepada Nabi kemudian ditetapkan oleh beliau, maka itu adalah sunnah, bukan perbuatan sahabat lagi. Seperti misalkan apa yang dilakukan oleh sebagian sahabat yang acap kali dia sholat mengimami para makmum, maka dia akan mengakhiri dengan membaca Al-Ikhlas ya. Setelah membaca surat Al-Mulk misalkan selesai, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, baru ruku. Rakaat pertama seperti itu, rakaat kedua seperti itu, di setiap sholat seperti itu. Setelah selesai membaca suratan di awal, selalu mengakhiri dengan Al-Ikhlas. Maka hal ini disayangkan oleh sahabat Nabi yang lain ya, mereka merasa kurang enak atau kurang sreg dengan apa yang dilakukan oleh sahabat ini. Maka dikatakan kalau kamu pengen baca Al-Ikhlas ya baca Al-Ikhlas saja. Kalau kamu ingin baca surat yang lain ya baca surat yang lain saja. Jangan kamu baca surat yang lain pasti ditutup dengan Al-Ikhlas di setiap rakaat seperti itu. Maka hal ini dilaporkan kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW cuma bertanya kepada mereka, mengatakan kepada mereka, tanyalah kepada dia kenapa dia melakukannya. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, ya, kabarkan kepada dia bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala mencintai dia. Maka ini adalah sunnah sekarang. Jadi seorang kalau melakukan perkara ini boleh, tidak masalah. Jadi kalau ada imam di Masjid At-Tadhkirah ini, setiap dia baca suratan selesai kemudian akhiri dengan Al-Ikhlas, seperti itu di setiap sholatnya ya, dengan alasan dia mencintai surat Al-Ikhlas, maka boleh. Boleh demikian. Kenapa? Sudah menjadi sunnah, ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khonifiddin azanallahu wa iyyakum. Terkait sunnah yang menafsirkan Al-Quran, maka perlu kita ketahui bahwa sunnah ini datang dengan 3 macam kondisi. Jadi as-sunnah, terkait makna as-sunnah yang menafsirkan Al-Quran, kita perlu ketahui dulu bahwa sunnah ini datang kepada kita dengan 3 macam kondisi. Kondisi yang pertama, sunnah itu sebagai muqarrirah,
yakni menetapkan, menegaskan dan menguatkan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Jadi banyak sunnah yang seperti ini, hukumnya sudah ada di dalam Al-Quran, ditetapkan lagi di dalam As-Sunnah. Contohnya apa? Kewajiban sholat. Banyak ayat yang mengatakan aqimus sholat, aqimis sholata liduluki syamsi wa aqimus sholat. Banyak sekali perintah-perintah sholat di dalam Al-Quran. Di dalam sunnah juga ada perintah-perintah sholat, ya, yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sabda-sabda beliau yang mulia. Maka sunnah yang seperti ini adalah sunnah yang menguatkan hukum di dalam Al-Quran. Jadi saling menopang satu sama lain. Kondisi yang kedua, yakni sunnah yang menjelaskan makna yang mujmal di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu kadang datang dengan makna yang mujmal, yang belum jelas maknanya, maka dijelaskan di dalam As-Sunnah. Atau datang dengan makna yang mutlak, ada takyidnya di dalam As-Sunnah. Atau datang dengan makna yang am, yang umum, datang kekhususannya di dalam As-Sunnah, ya. Maka As-Sunnah di sini menjelaskan makna yang mujmal di dalam Al-Quran. Kemudian kondisi yang ketiga, sunnah ini datang dengan suatu hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, mengakui dan menetapkan hukum-hukum yang ditetapkan oleh sunnah pula. Tidak seperti firqah ingkarul Quran, ingkarus sunnah, firqah ingkarus sunnah, atau yang disebut dengan Quraniyun. Mereka menisbatkan diri kepada Quran, yakni hanya mengambil Quran saja, padahal mereka tidak mengamalkan Al-Quran secara kafah. Karena bukti mengamalkan Al-Quran secara kafah itu juga mengikuti Nabi SAW. Karena betapa banyak perintah untuk kita mengikuti Nabi di dalam Al-Quran. Atiullaha wa atiur rasul, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum, ya. Jadi banyak sekali perintah untuk kita mentaati Rasul di dalam Al-Quran. Maka bukti kita mengamalkan Al-Quran justru mengikuti sunnah Nabi SAW. Contoh sunnah yang datang dengan hukum tersendiri yang tidak ada di dalam Al-Quran, yakni sabda Nabi SAW, la yajma'u aw la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Tidak boleh mengumpulkan antara seorang wanita dengan bibinya dari pihak bapak atau dengan bibinya dari pihak ibu. Jadi maksudnya tidak boleh mempoligami seorang wanita bersama dengan bibinya sekaligus. Tidak boleh. Di dalam Al-Quran ada tidak? Tidak ada. Di dalam Al-Quran itu hanya larangan tidak boleh mengumpulkan di antara dua saudari saja. Wa antajma'u bainal ukhtaini, dan tidak boleh bagi kalian untuk mengumpulkan dua saudari. Di dalam Al-Quran hanya disebutkan ini saja. Adapun antara seorang wanita dengan bibinya ada tidak? Di dalam Al-Quran tidak ada. Namun As-Sunnah menjelaskan bahwa tidak boleh bagi seorang laki-laki untuk mempoligami, menikahi seorang wanita dengan bibinya sekaligus, ya. Maka ini salah satu contoh sunnah itu mendatangkan suatu hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Jadi ini tiga keadaan As-Sunnah. Yang pertama, yakni As-Sunnah menguatkan hukum yang ada di dalam Al-Quran, sama-sama hukumnya, saling menguatkan satu sama lain. Yang kedua, sunnah ini menafsirkan Al-Quran dalam bentuk, misalkan Al-Quran itu ayatnya mutlak, maka sunnah membawa bentuk muqayyadnya. Kalau Al-Quran itu ayatnya mujmal, maka sunnah menjelaskannya. Kalau Al-Quran itu ayatnya adalah am, maka sunnah mentaksisnya dengan keumumannya, dan seterusnya. Bentuk yang ketiga, yakni sunnah itu datang dengan hukum tersendiri yang tidak ada di dalam Al-Quran. Baik, kita lanjutkan. Wasil. Fal muradu. Nah, langsung fal muradu. Yasuna Allah nuliqa bisunnati syai'an laisa minha wa naj'alahu minas sunnati wa naqula innahu mansusun alaihi walakinna yadkhulu fi dzalika qiyasul ladzi yuradu bihi khalqul masaili bima yushabihuha
inda adadin nasi biha. Wa iza iktasara al-insanu ala sunnati wa iqtafa biha fa fiha kifayah. Wa man zada 'alaiha aw adhafa ilaiha syai'an fa huwa mubtadi'un. Wa taqaddama qawluhu kullu mubtada'in bid'atun fa hiya dhalalatun. Yakni annal mubtadi'a dhalun yakni tariqun muftiun. Wa sunni al-mutamasiku bi sunnati al-musibu wa huwal musibu wa huwa allazi ala hudan wa nurin min Allah. Baik. Jazakallahu khairan. Fal muradu bil qiyasi huna, yang dimaksudkan dengan al-qiyas, ini perkataan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, wa laysa fis sunnati qiyas. Tidak ada qiyas di dalam as-sunnah. Yang dimaksudkan dengan qiyas di sini alla nulhiqa bis sunnati syai'an laysa minha wa naj'alahu minas sunnati wa naqula innahu mansusun alaihi. Maksud daripada qiyas di sini, tidak boleh bagi kita untuk mengklaim sesuatu yang bukan berasal dari sunnah, dinisbatkan kepada sunnah dan mengatakan ini itu mansus, yakni ada dalilnya. Ini perkara-perkara yang bid'ah, yang tidak ada nasnya di dalam as-sunnah dan tidak tercangkup pula dalam dalil-dalil yang umum, tidak ada nasnya sama sekali. Kemudian diklaim ini sebagai sunnah. Ini yang dimaksudkan qiyas di sini. Ya, ini yang disebutkan oleh Asy-Syari rahimahullahu taala. Jadi maksudnya ialah secara umum tidak boleh bagi kita untuk mengkiaskan, menganalogikan sesuatu yang itu bukan sunnah sebagai sunnah. Paham tidak? Mengkiaskan, menganalogikan sesuatu yang tidak termasuk syariat itu sebagai syariat. Makanya ta'rif dari bid'ah itu sendiri kan sesuatu yang tudohi asyariyah. Ya, kata al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, ya, tariqatun mukhtara'atun tudohi asyariyah, yakni perkara yang baru yang dibuat-buat yang mirip seperti syariat. Ya, yuqsadu bisuluki 'alaiha at-ta'abbudu, yang mana dimaksudkan di dalamnya itu untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Yani suatu syariat yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nasnya, bahkan dalil umumnya pun tidak ada, kemudian diklaim sebagai sunnah dan dianalogikan ini adalah sunnah. Nah, inilah qiyas yang dicela di dalam syariat. Paham ya? Maksud yang dimaksud dengan qiyas di sini yakni membangun agama dengan akal dan logika. Secara gampangnya membangun ibadah, membangun akidah, membangun permasalahan agama dengan akal dan logika, bukan dengan dalil, bukan dengan apa? Dalil. Ini maksud qiyas yang tercela di sini. Adapun qiyas yang itu ada dalam pembahasan usul fikih itu bukan yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ahmad. Karena kalau demikian Imam Ahmad pun memakai qiyas, ya. Jadi qiyas yang dimaksudkan di dalam ilmu usul fikih yakni ilhaqu al-far'i bil asli li illatin jami'atin bainahuma, yakni mengilhaq, menghukumi suatu fara' dalam cabang agama yang tidak ada dalilnya kepada asal induk yang ada dalilnya, karena adanya suatu illah, kesamaan hukum di antara keduanya yang menjadikan hukumnya itu sama. Qiyas yang seperti ini itu tidak tercela. Bahkan qiyas seperti ini itu adalah dalil yang dijadikan pegangan oleh para ulama, jumhur ulama, kecuali yang perkataannya tidak dianggap, yang syadz, ya. Maka beliau mengatakan walakin la yadkhulu fi dzalika al-qiyasul ladzi yuradu bihi ilhaqul masaili bima yushabihuha inda adamin nassi fiha. Akan tetapi yang dimaksudkan di sini dan tidak termasuk itu qiyas yang maksudnya itu ialah mengilhaq, yakni menyamakan suatu permasalahan-permasalahan yang sama, yang serupa di dalam syariat, yang ketika itu tidak ada nasnya, tapi permasalahan tersebut itu harus dihukumi dengan segera, ya. Maka qiyas yang seperti ini dalam kajian ilmu usul fikih itu tidaklah tercela. Misalkan mengqiyaskan beras
dengan al-asnaf allati tajri fiha ar-riba, yakni perkara-perkara atau komoditi yang ada riba padanya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya menyebutkan 6 komoditi saja, perkara-perkara yang ada ribanya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dahabu bid-dahabi, wal fiddatu bil fiddati, wat tamru bit tamri, ya, wasyairu bisya'iri, wal burru bil burri, ya, wal milhu bil milhi, mithlan bi mithlin, yadan bi yadin. Fa in ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi yadin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cuma menyebutkan 6 komoditi saja. Yang 6 komoditi ini nanti dibagi 2 oleh para ulama. Ada yang berupa makanan, ada yang berupa uang atau alat tukar untuk membeli barang. Yang berupa uang atau disebut dengan ats-tsamaniyah karena memiliki harga nilai tukar, itu adalah ad-dahab wal fiddah, emas dan perak. Itu memiliki nilai tukar untuk jual beli. Nilai tukar untuk apa? Jual beli. Maka segala sesuatu yang mewakili emas dan perak sekarang sebagai alat tukar untuk jual beli juga ada riba. Seperti apa? Duit, ya. Duit kita itu ada ribanya, Pak. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita hutang tidak boleh ada bunganya. Kalau hutang ada bunganya berarti itu riba, ya. Karena dikiaskan dengan apa? Emas dan perak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan rupiah ada ribanya. Ada hadisnya? Coba carikan. Dolar ada ribanya? Tidak ada. Tapi beliau membangun suatu kaidah secara umum, ad-dahabu bid-dahabi, emas dengan emas, perak dengan perak harus sama. Tidak boleh ada kelebihan. Kalau lebih berarti itu namanya riba. Ya, berarti uang yang kita miliki karena mewakili emas dan perak itu juga ada ribanya. Kemudian disebutkan 4 makanan, tamer, syair, ini sejenis gandum, bur juga sama, dan milk, garam. Nah, ini ilahnya apa? Sehingga 4 makanan ini kok ada ribanya? Ilah ini yang penting untuk kita simpulkan. Karena kalau kita tidak mampu menyimpulkan ilah, kita tidak bisa menyamakan, menganalogikan perkara yang lain, Pak. Mengistinbat ilah itu tidak seperti membalik tangan, Pak. Itu ada disiplin ilmunya sendiri. Dan para ulama telah membadlul juhdi, mengupayakan jeripaya yang begitu luar biasa untuk Islam ini, siang dan malam belajar menuntut ilmu, mengkaji, meneliti dalil-dalil semuanya, hanya untuk bisa menyimpulkan ilahnya saja. Kok tiba-tiba ada thalib yang baru kemarin sore baca Al-Fatihah saja tidak benar, kok menyalahkan istinbat dari para ulama. Ini kan songong namanya, ya. Maka kita harus tahu diri, sadar diri, kapasitas diri kita seperti apa. Contohnya, ya, sebagian ulama ada yang menarik kesimpulan ilahnya itu adalah al-kail, karena makanan-makanan tadi itu ditakar. Jadi beli korma itu dia apa, Pak? Dulu ditakar. Ditakar itu seperti kita di liter, itu takaran. Kalau timbangan itu namanya waznun. Ditimbang itu namanya timbangan al-waznu. Tapi kalau ditakar itu ada bentuk takaran khusus. Takaran khusus kalau kita ya mengenalnya apa? Liter, ya kan? Kalau mereka dulu ada mud, ada sok, ya, takaran mereka, ya. Maka kalau sudah satu takar, ya, sama dengan satu takar, nggak boleh lebih dari itu. Kalau lebih berarti itu namanya apa? Riba, ya. Setiap perkara yang ditakar, kata sebagian ulama, maka yajri fihi ar-riba, maka ada riba padanya. Jadi misalkan yang ditakar selain dari makanan itu apa di sini, Pak, belinya? Ya? Beli apa yang ditakar? Pasir ditakar enggak? Pakai saksakan ditakar, oh ada ribanya, pasir berarti. Karena dia apa? Ditakar. Beli apa lagi? Beli tepung, ya, gula pasir, ada ribanya. Karena apa? Ditakar. Beli apa lagi yang ditakar? Buah ada yang ditakar enggak? Ada enggak buah yang ditakar? Jagung itu kan ditakar, ya. Jagung ditakar, ya. Berarti kalau setiap yang ditakar menurut ilah, ya, apa, menurut sebagian ulama ini, karena ilahnya itu ditakar, itu ada ribanya. Ada yang bilang itu karena ditimbang.
Dan ada yang bilang itu karena adalah makanan pokok liliktitati wal iddikhar, dan mampu disimpan dalam waktu yang lama. Dan mungkin ini yang lebih dekat, Allahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi setiap makanan yang dia itu mampu disimpan sebagai bahan makanan pokok dalam waktu yang lama, dan dia itu bisa digunakan sebagai makanan kita, maka ada padanya riba. Ya, baik dia ditakar ataupun ditimbang, itu tidak masalah. Berarti kalau buah itu ada ribanya tidak? Buah yang cepat busuk kayak buah apa? Mangga cepat busuk ya, ada ribanya tidak? Tidak ada ribanya. Kenapa? Karena itu bukan makanan pokok dan juga tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama. Ya, tapi kalau itu adalah makanan pokok dan disimpan dalam waktu yang lama, maka ada ribanya. Ya, seperti sagu, ya. Terus kemudian seperti jagung di sebagian tempat, ya, beras merah atau beras tempat kita, atau korma, ya, di sebagian daerah, atau tepung. Nah, itu ada ribanya. Maka itu harus sama takarannya, tidak boleh lebih. Maka kalau kias yang seperti ini diperbolehkan dalam syariat, karena memang tidak ada nasnya. Ya tidak. Beras misalkan, beras kan nggak boleh ada ribanya. Ada nggak hadis yang mengatakan beras itu ada ribanya? Ada tidak? Tidak ada. Berarti kalau kita hanya terpaku pada nas saja, dohiri begitu, berarti duit nggak ada ribanya, ya tidak? Karena duit kan nggak ada di dalam hadis, ya tidak? Berarti enak sekali sekarang ya, yang nyimpen uang di bank itu, yang ngambil riba dengan berpendapat secara dohiri. Oh, dohiri itu nggak ada, mana duit mana nggak ada, adanya emas dan perak yang ada ribanya. Gampang sekali ngomong seperti itu. Ini ada disiplin ilmunya sendiri dengan memakai qiyas, ya, memakai qiyas. Jadi 4 aslun yang disepakati oleh para ulama, yang mana 4 aslun ini itu digunakan sebagai dalil syar'i. Yang pertama adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan juga qiyas, ya. Kata Al-Imam, ya, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Mandumah Qawaid Al-Fiqhiyah, beliau mengatakan wa hujjatut taklifi khutha arba'ah Qur'anuna wa sunnatun mutsabbatah min ba'dihal ijma'u hadil ummah wa rabiul qiyasu fafhamannah. Bahwa hujjah seorang mukallaf itu ada 4. Yang pertama kitab Qur'anuna, kemudian wa sunnatun mutsabbatah, dan Al-Qur'an yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, kemudian ijma', dan yang keempat adalah qiyas. Ini adalah aslun atau pokok, ya, pengambilan hukum di dalam syariat yang disepakati oleh para ulama. Maka yang dimaksudkan dengan qiyas di sini itu bukan qiyas yang ada di kajian ilmu usul fikih, tapi qiyas yakni memakai logika semata untuk membangun permasalahan di dalam agama. Paham ya? Baik. Wa idza iqtasara al-insanu ala sunnati waqtafa biha fa fiha al-kifayatu. Maka jika seorang manusia itu mencukupkan diri dengan sunnah dan cukup dengannya, maka sudah cukup. Perlu apa lagi? Sudah pernah saya sampaikan, kalau kita sibuk dengan sunnah itu gak bakal kita merampungkan perkara yang mubah yang lain, Pak. Dalam sehari saja kita tidak akan mampu untuk mengamalkan semua sunnah, yakin 100%. Karena sunnah itu banyak sekali. Pengen apa? Sunnah dalam bentuk apa? Zikir, banyak sunnah. Dalam zikir pagi, zikir petang, zikir-zikir yang disyariatkan, dimasukkan, banyak sekali. Sholat sunnah, banyak. Puasa sunnah, banyak sekali. Mau apa? Kalau kita mencukupkan diri dengan sunnah saja, tidak akan bisa mengamalkan semua sunnah. Kok ya mencari-cari yang bukan sunnah? Ini kan malah keliru, ya. Harusnya kan sibuk dengan yang sunnah itu saja, kita tidak akan bisa mampu kok ya mencari-cari yang bukan sunnah. Ya cukupkan dengan sunnah, ya, maka apa? Itu sudah mencukupi bagi kita. Wa man zada 'alaiha aw adhafa ilaiha syai'an fa huwa mubtadi'un. Maka barang siapa yang menambah-nambahi atau menisbatkan sesuatu yang bukan sunnah, diklaim itu sebagai sunnah, maka dia adalah mubtadi', yakni orang yang membuat bid'ah, perkara baru di dalam agama tanpa dasar yang benar. Wa taqaddama qauluhu kullu mubtada'in bid'atun fahiya dhalalah. Dan telah berlalu penjelasannya, ya,
Telah berlalu sebelumnya perkataan beliau bahwa setiap perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan perkara itu adalah kesesatan, yakni annal mubtadi'a dhalun, yakni bahwa orang yang membuat bid'ah itu telah tersesat, yakni taihun, yakni dia taihun. Taihun itu orang yang berjalan tanpa tahu arah. Apa bahasa kita? Tersesat. Orang berjalan tanpa tahu arah. Bahasa saya itu kelantang keluntung, nggak jelas itu. Jalan tanpa tahu arah. Apa itu bahasanya? Ya, tersesat itu ya. Seperti kisah Ashabut Tih, tahu ya? Kisah Ashabut Tih, Nabi Musa alaihissalatu wassalam bersama dengan kaumnya Bani Israel, di mana Allah memerintahkan mereka untuk berjihad melawan kaum Jabbarin. Tapi justru mereka malah menentang Nabi Musa, dan bahkan dengan bodohnya mereka mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kamu saja yang pergi ya Musa, dengan Robmu silakan pergi sana. Kami duduk aja di sini nunggu. Kalau udah selesai nanti kami baru ke sana. Allahu Akbar. Itu kalau kita punya jamaah seperti itu gimana perasaan kita, Pak? Itu status kita sebagai seorang pendidik itu. Kalau ada seorang nabi punya kaum seperti itu, kira-kira gimana, Pak? Kalau tidak sabarnya Nabi Musa itu. Ya kalau kita udah sakit hati itu. Udah udah dijelaskan dengan benar ya, disampaikan dengan baik, malah kita yang disuruh pergi sendiri. Allahu musta'an. Taib. Ya, sejelek-jelek kaum mereka ya, sampai mengatakan ke nabinya seperti itu. Akhirnya Allah pun ya memberikan mereka suatu ujian, musibah, yakni mereka yatihuna fil ard, tersesat ya di permukaan bumi selama 40 tahun. Akhirnya selama 40 tahun mereka cuma muter-muter aja ya, tempat itu nggak bisa keluar. Ibaratnya Cibarusa ya ke arah Cilengsi, mau ke Cilengsi sampai sini muter lagi, pasar Cibarusa ke sini. Loh, kok ke sini lagi? Ulangi lagi ke situ, sore harinya ke sini lagi selama 40 tahun. Muter-muter nggak bisa keluar dari tempat tersebut. Kenapa? Karena dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Mukhti'un, dan mereka bersalah atau keliru. Wa sunni al-mutamassiku bis sunnah, adapun sunni yang berpegang teguh dengan al-sunnah, wal musib, itulah orang yang benar ya. Ini kalau perempuan muskilah ya, karena kalau laki-laki anta musib wa anti musibah ya. Jadi kalau anta musib, kalau anti musibah ya. Anta hayyun wa anti hayyatun. Hayyatun artinya apa? Ular ya. Ini kalau ada perempuan yang tahu bahasa Arab, musibah ini ya. Wa huwal ladzi ala hudan wa nurin minallah. Dan dia yakni seorang sunni yang berpegang teguh dengan sunnah, itulah yang di atas petunjuk dan cahaya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tafadhal. Bismillah. Nah. Kalau masih berkaitan terkait dengan tadi kias, akhir-akhir ini kita sering lihat baca di media itu tentang seperti menyamarkan hukum anjing. Sepertinya jadi sama dengan ini. Mereka bukan ada sementara tidak ada penjelasan yang hadis tentang hukum anjing dalam rangka apa? Jual belinya atau najisnya atau apanya? Makannya, jual belinya dan najisnya. Taib. Ada seperti itu ya. Pembahasan saya tidak tahu itu. Viral itu ya. Ya, saya nggak mengikuti. Taib. Terkait hukum, pertama hukum anjing secara umum, yakni dari najis atau tidaknya. Jadi para ulama berbeda pendapat. Di mazhab Maliki anjing itu tidak najis.
Karena perintah untuk mencuci dari jilatan anjing itu adalah ta'abbudi kata mereka. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan menyuruh kita untuk membasuh, membersihkan bekas jilatan anjing. Ya, idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum faqsiluhu sab'an ulahunna bit-turab. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jika seekor anjing menjilat bejana salah seorang di antara kalian, maka cucilah bejana itu 7 kali cucian. Salah satu cucian itu dicampur dengan turab, dengan debu. Jumhur mengatakan bahwa perintah ini menunjukkan bahwa hukum air liur anjing itu adalah najis. Hukum air liur anjing adalah najis. Jumhur ulama berpendapat demikian, karena perintahnya jelas untuk mencuci, dan itu sesuatu yang ma'qulatul makna, dipahami dalam makna. Kalau ma'qulatul makna berarti ada alasannya apa? Ini karena dia najis. Bahkan di dalam madhab Syafi'i itu dikategorikan sebagai najis mughalladhah. Oleh karenanya dalam madhab Syafi'i ada 3 pembagian najis. Ada najis yang mukhaffafah, ada yang mutawassithah, ada yang mughalladhah. Ada najis yang sangat berat sehingga dicucinya harus 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu. Itu najis air liur anjing. Dikiaskan pula dengannya babi dalam madhab Syafi'i. Jumhur ulama mengatakan najis, tapi madhab Maliki tidak. Madhab Maliki mengatakan itu perintahnya adalah ta'abudi, tidak maqulatul makna. Kenapa kok harus dicuci dengan 7 kali cucian? Bukankah kalau cuci 1 kali bersih itu sudah mencukupi? Kenapa kok harus 7 kali? Kenapa 7 kali? Apa alasannya? Nah, kemudian kenapa kok harus dicampur dengan tanah? Begitu ya. Nah, maka para ulama dalam madhab Maliki mengatakan ini ilahnya ta'abbudi. Selagi ilahnya ta'abbudi, maka tidak bisa dihukumi bahwa air liur anjing itu adalah najis. Ini menurut mereka. Memang kita tidak pungkiri ada di antara ulama kita, ulama Ahlus Sunnah itu yang berpendapat anjing itu tidak najis. Itu pertama ya. Tapi Allah Ta'ala alam bisawab, yang lebih dekat kepada kebenaran bahwa anjing itu najis. Anjing itu najis, bahwa najisnya sangat berat. Anjing itu Pak, kalau habis berak dia, maka dia akan jilati apa? Pantatnya. Ya tidak? Akan jilati apa? Pantatnya dia. Dan tahu sendiri, pantat anjing bekas kotoran itu pasti tercampur dengan bakteri-bakteri, kuman-kuman yang luar biasa. Bahkan itu ada semacam cacing-cacing yang ternyata dalam ilmu kedokteran itu tidak akan bisa hilang kuman-kuman tersebut kecuali jika harus dicampur dengan tanah. Nah, itu salah satu ilah yang maqulatul makna. Jadi itu adalah suatu ya rahasia kenapa kok harus dicuci 7 kali, dan salah satu dari pencucian tersebut harus dicampur dengan apa? Tanah. Karena mengandung bakteri-bakteri tersebut yang Allah Ta'ala alam ya, itu tidak akan bisa hilang kecuali dengan apa? Tanah. Dan masalah turab ini sendiri juga itu maqulatul makna atau tidak, itu juga khilaf nanti di antara para ulama. Apakah turab ini itu bisa digantikan dengan yang semisal seperti sabun, rinso begitu ya, deterjen, bisa atau tidak? Sebagian ulama membolehkan, seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pun beliau membolehkan. Kita cukupkan. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, semoga apa yang kita kaji bermanfaat ya pada kesempatan kali ini, dan semoga Allah tabaraka wa taala memberkahi ilmu kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.